Hello pasukan anti miskin, balik lagi sama gue, S. Inomi, sang sensei inovasi dan optimasi. Kalian pernah bayangin nggak? Ada polisi mau nangkap tersangka, malah polisinya yang dikurung sama temannya tersangka. Kedengerannya kayak film komedi gelap, tapi inilah yang terjadi di panggung politik dunia sekarang. Dua hakim dari Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC lagi dihukum sama Amerika Serikat gara-gara mereka ngotot mau keluarin surat penangkapan buat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Judulnya aja udah ngeri, ICC versus Amerika. Kok bisa negara sebesar AS ngatur-ngatur hakim internasional? Apa dampaknya buat tatanan hukum dunia? Dan yang paling penting buat kita, apa ini tanda kalau hukum rimba global mulai berlaku lagi? Tenang, investor cerdas. Kita bakal kupas tuntas drama ini sampai ke akar-akarnya. Let's dive in. Mengapa Netanyahu? Oke, kita mulai dari akarnya. ICC itu apa sih? Gampangnya, mereka adalah polisi dunia buat kejahatan luar biasa, kayak genosida dan kejahatan perang. Nah, jaksa ICC menuduh PM Netanyahu dan beberapa pejabatnya melakukan pelanggaran berat di jalur Gaza. Poin utama, tuduhan, penggunaan kelaparan sebagai metode perang dan serangan sengaja terhadap warga sipil. Keputusan hakim, dua hakim ICC dianggap ngotot memproses surat penangkapan ini, meskipun ditekan banyak pihak. Masalahnya, Israel dan Amerika itu temen dekat banget, alias besti sehidup semati. Begitu Netanyahu dicolek, Amerika langsung pasang badan. Cara kerja hukuman Washington. Nah, ini yang bikin dunia heboh. AS lewat Kongres dan pemerintahannya menjatuhkan sanksi kedua hakim tersebut. Tapi gimana cara AS menghukum orang yang bahkan nggak tinggal di Amerika? Mekanisme sanksi. Pertama, pembekuan aset. Semua aset atau rekening bank hakim tersebut yang bersentuhan dengan sistem keuangan AS bakal diblokir. Kedua, larangan visa. Mereka dan keluarganya nggak boleh masuk ke wilayah Amerika Serikat. Ketiga, sanksi sekunder. Siapapun yang membantu atau berurusan sama hakim ini bisa ikut kena sanksi AS. Ini ibaratnya kamu diblokir sama WhatsApp, Instagram, dan rekening bank kamu disisa cuma gara-gara kamu mau laporin temennya ketua kelas ke guru. Berasa dibully secara internasional kan? Dilema standar ganda, kasus Putin versus Netanyahu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kontradiktif. Ingat nggak, tahun lalu waktu ICC keluarin surat penangkapan buat Vladimir Putin soal perang Ukraina? Waktu itu Amerika tepuk tangan paling keras. Mereka bilang, hukum harus ditegakkan. Perbandingan, kasus Putin, AS mendukung penuh, menganggap ICC pahlawan keadilan. Kasus Netanyahu, AS menyebut ICC tidak sah, kebablasan, dan menjatuhkan sanksi ke hakimnya. Ini yang namanya standar ganda geopolitik. Hukum itu tajam ke bawah atau ke musuh, tapi tumpul ke atas atau ke teman sendiri. S. Inomi menyebutnya hukum rasa pilihan. Dampak geopolitik dan ekonomi global. Apa efeknya buat kita? Banyak. Kalau lembaga hukum setingkat ICC aja bisa diintimidasi sama satu negara adidaya, artinya kredibilitas sistem global sedang di ujung tanduk. Dampak luas. Sentimen anti-barat. Negara-negara di Global South, termasuk kita di Asia dan Afrika, bakal makin skeptis sama aturan internasional yang dibawa AS. Ketidakpastian hukum, perdagangan dan investasi butuh kepastian hukum. Kalau hukum internasional bisa diacak-acak demi kepentingan politik, risiko investasi di daerah konflik bakal meroket. Fragmentasi dunia. Dunia makin terbagi jadi dua blok besar, yang bikin aliran dana dan barang jadi lebih susah dan lebih mahal. Posisi Indonesia dan masa depan hukum dunia. Indonesia sendiri secara konsisten mendukung kemerdekaan Palestina dan penegakan hukum di Gaza. Langkah AS ini jelas bikin posisi diplomasi kita makin menantang. Kita harus pinter-pinter main di antara dua kekuatan besar ini. Kita nggak boleh cuma jadi penonton. Indonesia harus terus bersuara di PBB bahwa hukum internasional nggak boleh tebang pilih. Karena kalau hukum cuma buat yang lemah, suatu saat kita pun bisa jadi korbannya. Investor cerdas, intinya, sanksi AS terhadap hakim ICC adalah presiden buruk bagi keadilan global. Ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah di lapangan, tapi soal siapa yang punya kekuatan untuk membungkam hukum.
Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah ICC harus tetap maju terus pantang mundur, atau mereka harus tahu diri di depan kekuatan Amerika? Coba kasih opini berkelas kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video kupas tuntas ini, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan berita-berita daging lainnya. Data sensei kalian harus tetap tajam. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga kita semua nggak kena sanksi cuma gara-gara telat bayar cicilan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. SI Nomi undur diri. Bye-bye.